Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmadillah dengan NIM 211160009. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Pancasila secara ilmiah. Pancasila secara ilmiah termasuk filsafat Pancasila, suatu kajian ilmiah untuk memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Ir.P. Jowoginto dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan, yang merinci sebagai berikut. Yang pertama, berobjek; yang kedua, bermetode; dan yang ketiga, bersistem; yang keempat, bersifat universal. Yang pertama, berobjek. Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. Pengetahuan itu harus memiliki objek. Dalam filsafat ilmiah, pengetahuan dibedakan atas dua macam objek: objek formal dan objek material. Objek formal Pancasila suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang Pancasila itu dibahas. Dan selanjutnya, objek material. Pancasila adalah suatu objek sasaran pembahasan Pancasila, baik bersifat empiris maupun non-empiris. Yang kedua, bermetode. Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Pembahasan dalam Pancasila tergantung pada objektif formal maupun objektif material Pancasila. Yang ketiga, bersistem. Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren atau runtut, tanpa adanya suatu pertentangan di dalamnya, sehingga sila-sila sendiri adalah suatu kesatuan sistematik. Yang keempat, beruniversal. Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal. Artinya kebenaran tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu. Selanjutnya, tingkat pengetahuan karya ilmiah. Untuk mengetahui lingkungan kajian Pancasila, pengetahuan dalam pembahasan Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui tingkat pengetahuan ilmiah. Sebagaimana hanya pada kajian pengetahuan lainnya, tingkat pengetahuan ilmiah tersebut sangat ditentukan macam pertanyaan. Yang pertama, pengetahuan deskriptif. Dengan menjawab suatu pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, maka akan diperoleh suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat deskriptif. Pengetahuan macam ini suatu pengetahuan penjelasan secara objektif. Yang kedua, pengetahuan kasual. Dalam suatu ilmiah pengetahuan, upaya untuk memberikan suatu jawaban dari pertanyaan ilmiah, yaitu mengapa, maka akan diperoleh suatu jenis pengetahuan kasual, yaitu suatu pengetahuan yang memberikan suatu jawaban tentang sebab dan akibat. Yang ketiga, pengetahuan normatif. Tingkat pengetahuan normatif adalah sebagai hasil pertanyaan ilmiah, yaitu kemana. Pengetahuan normatif senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran, parameter, serta norma-norma. Dan keempat, pengetahuan esensial. Dalam suatu ilmu pengetahuan, upaya untuk memberikan dalam suatu jawaban atas pertanyaan ilmiah, yaitu apa,
maka akan diperoleh suatu tingkat pengetahuan yang esensial. Pengetahuan esensial adalah tingkat pengetahuan menjawab suatu pertanyaan, yaitu tentang hakikat segala sesuatu dan hal yang dikaji dalam ilmu filsafat. Mungkin sampai di situ pembahasan materi yang saya bawakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.